Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hiladin Sisimak, NIM 217411329. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Keuangan pada PT PLN Persero di Kabupaten Tanah Toraja. Pendahuluan latar belakang. Perusahaan sebagai organisasi yang berorientasi pada keuntungan membutuhkan pengelolaan yang profesional agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan yang profesional dalam perusahaan hanya dapat dilakukan jika pihak manajemen dan individu lainnya yang terkait dalam proses pencapaian tujuan mempunyai kualifikasi pendidikan yang memadai serta moral yang baik. Kinerja keuangan pada PT PLN Persero wilayah Kabupaten Tanah Toraja dengan menggunakan rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan rentabilitas. Penelitian berfokus pada kinerja keuangan karena indikator yang digunakan lebih jelas, yaitu data yang digunakan adalah unit moneter. Unit moneter adalah satuan hitung dalam suatu sistem moneter untuk menyatakan nilai uang, seperti rupiah di Indonesia, dolar di Amerika Serikat, dan yen di Jepang. Pihak manajemen berhasil mengelola organisasi atau perusahaan dapat diketahui dengan cara mengukur kinerja keuangan. Melalui analisis kinerja keuangan diketahui prestasi dalam hal rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. PT PLN Persero merupakan salah satu badan usaha milik negara BUMN yang bergerak dalam bidang penyedia tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan penulis adalah bagaimana kinerja keuangan pada PT PLN Persero wilayah Kabupaten Tanah Toraja. Tujuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah satu, untuk dapat mengetahui kinerja keuangan pada PT PLN Persero wilayah Kabupaten Tanah Toraja apabila diukur menggunakan rasio likuidasi, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan penilaian kinerja keuangan. Manfaat penelitian. 1. Meningkatkan pengetahuan dalam penerapan kinerja keuangan sesuai alat ukur keberhasilan perusahaan. Yang kedua, sebagai media untuk membawa wawasan dan kemampuan penulis. Yang ketiga, menjadi masukan bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan, dapat menambah pengetahuan dan wawasan di masa yang akan datang. Yang keempat, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat digunakan sebagai bahan referensi serta bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Yang kelima, berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang lain. Tinjauan pustaka. Pengertian penilaian. Selama ini belum ada keseragaman dalam mengartikan pengertian kinerja. Ada yang lebih condong melihat kinerja sebagai pelaksanaan kegiatan organisasi, namun ada juga yang lebih memilih kinerja sebagai prestasi kerja suatu organisasi. Pada prinsipnya, kinerja dapat dilihat dari siapa yang melakukan penilaian itu sendiri. Bagi manajemen adalah melihat kontribusi yang diberikan oleh suatu bagian tertentu bagi pencapaian tujuan secara keseluruhan. Sedangkan bagi pihak luar manajemen, kinerja merupakan alat untuk mengukur suatu prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang merupakan pencerminan tingkat hasil pelaksanaan aktivitasnya. Penilaian kinerja diperlukan sebagai dasar penetapan kebijaksanaan di masa yang akan datang. Pengertian pembelanjaan perusahaan.
Pada umumnya dapatlah diketahui bahwa masalah pembelanjaan dari sejarah perkembangan perusahaan, masalah-masalah produksi, marketing, dan personil merupakan masalah sentral dalam perusahaan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Fungsi pembelanjaan tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi lainnya dalam perusahaan. Kegagalan dalam mendapatkan dana misalnya akan dapat menghambat produksi. Hambatan terhadap produksi akan mempengaruhi pemasaran, kekurangan dana, dan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli yang cukup serta dapat menghambat kegiatan promosi penjualan. Pengertian rentabilitas. Pada umumnya, setiap perusahaan mempunyai tujuan pokok untuk memperoleh laba yang digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan terus mengalami perkembangan. Akan tetapi, dengan cara berdasarkan pada laba atau keuntungan, maka hal tersebut bukanlah jaminan atau ukuran bahwa perusahaan telah bekerja dengan efisien. Sebab hal itu terus berhubungan dan dibandingkan dengan jumlah modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam presentase. Rumusan rentabilitas ekonomi yaitu RE sama dengan net operating income dibagi operating asset dikali 100%. Rentabilitas modal sendiri atau RMS. Rentabilitas modal sendiri atau sering dinamakan rentabilitas usaha adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di lain pihak. Rumus dari rentabilitas modal sendiri yaitu RMS sama dengan modal bersih dibagi modal sendiri dikali 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas yaitu 1. Perputaran aktiva. Rumus dari perputaran aktiva adalah perputaran aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva dikali 100 dikali 1 kali. Profit margin. Rumus dari profit margin yaitu profit margin sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Metode penelitian, objek penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian adalah PT PLN Persero. Metode penelitian. Penelitian pustaka adalah penelitian yang dapat digunakan di beberapa kajian teori yang berhubungan dengan penelitian ini baik di perpustakaan maupun sumber lainnya. Yang kedua, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan respondensi di lokasi penelitian. Jenis dan sumber data. Jenis data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata yang dapat dikumpulkan dalam bentuk penjelasan atau keterangan. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang digunakan dalam bentuk angka atau numerik. Sumber data yaitu ada data primer dan data sekunder. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio rentabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditas.
Analisis rasio. Jadi, analisis rasio adalah teknik analisis yang menggambarkan hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Analisis rasio dalam banyak hal mampu memberikan petunjuk atau indikator dan gejala-gejala yang timbul di sekitar kondisi yang melingkupinya. Untuk melakukan analisis rasio, sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Dari beberapa orang penulis yang telah mengklasifikasi rasio-rasio, diantaranya ada yang mengklasifikasi rasio-rasio berdasarkan datanya, yaitu 1. Rasio neraca, yang kedua rasio laporan laba rugi, yang ketiga rasio antar laporan laba rugi. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang paling umum digunakan adalah current ratio dan quick ratio. Current ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika nilai rasio yang diperoleh dari hasil perhitungan terlalu rendah, maka perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. Rumusan dari current ratio yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua, quick ratio atau exit test ratio. Quick ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang paling liquid. Rumus dari current ratio yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar, yaitu yang ketiga cash ratio atau rasio cash. Cash ratio menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan. Cash ratio rumus cash ratio yaitu cash ratio sama dengan kas tambah efek investasi jangka pendek dibagi hutang lancar. Rasio leverage. Beberapa rasio leverage adalah rasio hutang terhadap total aktiva. Rumus dari rasio hutang terhadap total aktiva yaitu rasio hutang terhadap total aktiva sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Yang kedua, rasio hutang terhadap modal. Rumus rasio hutang terhadap modal sama dengan hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Yang ketiga, rasio total hutang terhadap modal. Rumus rasio total hutang terhadap modal sama dengan total hutang dibagi jumlah modal sendiri. Yang keempat, rasio EBIT terhadap beban bunga. Rumusnya yaitu rasio EBIT terhadap beban bunga sama dengan EBIT dibagi beban bunga. Aktiva rasio. Rasio aktivitas mengukur beberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber dayanya dalam meningkatkan penjualan. Dengan berbagai unsur aktiva yaitu persediaan piutang, aktiva tetap dan lainnya, di bawah ini akan dijelaskan sebagai rasio aktivitas. Yaitu pertama, investor turnover atau perputaran persediaan. Inventory turnover didefinisikan sebagai harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata seperti ditunjukkan oleh rumus di bawah, yaitu
Inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Yang kedua, periode penagihan rata-rata. Rasio ini digunakan untuk menghitung beberapa lamanya waktu rata-rata bagi perusahaan harus menunggu untuk menerima pembayaran setelah terjadi penjualan. Rumusnya, periode penagihan rata-rata sama dengan piutang rata-rata dibagi penjualan per hari. Yang ketiga, rasio perputaran piutang menggambarkan kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam suatu periode tertentu. Rumusnya yaitu rasio perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi piutang rata-rata. Yang keempat, perputaran aktiva tetap. Mengukur seberapa intensif perusahaan menggunakan aktiva tetap. Rumusnya yaitu perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Perputaran total aktiva. Rasio total aset turnover mengukur perputaran dari seluruh aktiva perusahaan dan dihitung dari penjualan dibagi dengan jumlah aktiva. Rumusnya yaitu perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan, karena rasio ini mengukur tingkat keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian dari penjualan maupun investasi. Rasio profitabilitas antara lain: 1. Rasio laba bruto. Yang kedua, rasio operasi, yang rumusnya rasio operasi sama dengan HPPP, biaya administrasi penjualan dan umum dibagi penjualan. Yang ketiga, margin laba atas penjualan. Rumusnya yaitu margin laba atas penjualan sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Yang keempat, pengembalian atas total aktiva. Rumusnya yaitu pengambilan atas total aktiva sama dengan laba bersih dibagi total aktiva. Yang kelima, pengembalian atas modal, yang rumusnya yaitu pengembalian atas modal sama dengan laba bersih per modal. Sekian presentasi saya ucapkan banyak terima kasih.